Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas administrasi kelas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaningsih SPD MPD. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Chelsea Wibowo dengan NIM 2409039. Saya Yusi Sulistia Anggraini dengan NIM 2406858. Saya Silma Maula Ismaini dengan NIM 2402342. Yang pertama yaitu pengertian administrasi kelas. Administrasi kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Lalu ruang lingkup. Yang pertama yaitu pengaturan orang. Pengaturan orang atau siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Pengaturan fasilitas adalah kegiatan pengaturan fisik kelas sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitasnya di dalam kelas, dan siswa merasa nyaman, senang, aman, serta belajar dengan baik. Lalu yang ketiga adalah dokumen administratif, meliputi penyusunan RPP, silabus, program tahunan, program semester, serta perangkat evaluasi pembelajaran. Berikutnya ada jenis-jenis administrasi kelas. Yang pertama yaitu daftar hadir dan grafik absensi siswa. Daftar ini untuk mengetahui kehadiran siswa setiap harinya, apakah masuk semua, atau ada yang izin, sakit, ataupun tanpa keterangan. Kemudian yang kedua yaitu papan absensi harian. Papan absensi harian ini membuat setiap orang yang ada di dalam kelas tersebut bisa melihat dengan jelas daftar absensi harian. Kemudian yang ketiga, buku penerimaan dan pengambilan rapor. Buku penerimaan dan pengambilan rapor adalah daftar dokumen yang berisi tentang data orang tua atau siswa yang menerima dan mengambil rapor. Kemudian yang keempat, buku penilaian. Buku penilaian ini pada dasarnya berfungsi sebagai dokumen untuk memberikan nilai kepada peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu untuk membantu siswa mempelajari dan membawa buku apa saja yang diperlukan di hari tersebut. Kemudian yang keenam ada buku BP. Buku BP adalah dokumen yang berisi tentang penilaian siswa tersebut dari segi perilaku, sikap, kedisiplinan, dan aspek psikologis lainnya. Kemudian ada kalender pendidikan. Kalender tersebut dibutuhkan untuk jadwal selama 1 semester atau 1 tahun ke depan, mulai dari jadwal masuk sekolah, libur hari nasional, dan lain sebagainya. Kemudian ada denah tempat duduk. Misalnya, hal ini dilakukan jika ada siswa yang kurang bisa memahami pelajaran dengan baik, maka bisa dipindahkan siswa tersebut tempat duduknya agar duduk di depan. Lalu yang kesembilan ada daftar inventaris kelas. Daftar inventaris kelas berisi tentang data-data fasilitas apa saja yang ada di kelas tersebut sebagai aset dan inventaris sekolah. Dokumen ini itu penting sebagai arsip dan file bagi pihak sekolah untuk mengetahui fasilitas dan sarana yang ada. Setiap sekolah biasanya memiliki dokumen administrasi kelas yang berbeda-beda, tergantung dari visi misi sekolah tersebut. Di sini menyebutkan berbagai daftar yang telah disebutkan oleh kelompok kami di atas, yaitu adalah daftar administrasi kelas secara umum. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi kelas. Administrasi kelas pada umumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan belajar. Ketercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan oleh A.C. Wright dapat dilihat dari yang pertama, anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari guru. Yang kedua, mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu, adapun indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi belajar mengajar yang kondusif, yang diantaranya yaitu tertib, lancar, berdisiplin, dan bergairah. Lalu yang kedua, terjadinya hubungan interpersonal yang baik antar guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa yang lainnya.
Nah, lalu selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi administrasi kelas. Yang pertama adalah kondisi fisik, yang diantaranya yaitu ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, kemudian pengaturan penyimpanan barang-barang. Yang kedua itu ada kondisi sosio-emosional, yang mencakup kepada tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, dan pembinaan hubungan yang baik atau yang tertera dalam rapor. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi organisasional, dengan kegiatan rutin yang secara organisasional telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka, sehingga jelas bagi mereka akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Kegiatan rutinitas tersebut antara lain pergantian pelajaran, guru yang berhalangan hadir, masalah antar siswa, upacara bendera, dan kegiatan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada aspek administrasi kelas. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Guru perlu mencatat kehadiran setiap siswa untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan memantau siswa yang sering tidak hadir, karena kehadiran mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemajuan belajar siswa, serta memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan prestasi. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat secara adil dan profesional kepada setiap siswa untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam proses belajarnya. Di sini guru harus memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam menggunakan alat dan bahan praktik sehingga tercipta keadilan dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengumpulan informasi dari siswa. Informasi mengenai minat, bakat, kesulitan belajar, atau kondisi pribadi siswa diperlukan agar guru dapat menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Lalu yang kelima, mencatat data-data siswa yang menyangkut individu maupun pekerjaan. Data seperti nilai, kehadiran, sikap, dan hasil kerja siswa dicatat secara teratur sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam mengambil keputusan pendidikan. Yang keenam, pemeliharaan arsip tentang kegiatan dalam kelas sebagai tanggung jawab bersama, sehingga dapat memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. Di sini, guru perlu menyiapkan arsip kegiatan kelas seperti hasil penilaian, daftar hadir, dan catatan penting lainnya sebagai dokumentasi yang berguna bagi guru maupun pihak sekolah. Yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran. Di sini guru bertanggung jawab menyampaikan materi sesuai rencana pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami agar tujuan pembelajaran tercapai. Lalu yang terakhir, memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Tugas atau pekerjaan rumah diberikan untuk melatih tanggung jawab, memperdalam pemahaman, dan melatih kemandirian belajar siswa di luar jam sekolah. Lalu yang selanjutnya ada fungsi administrasi kelas. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam administrasi untuk menetapkan tujuan, merancang tindakan, dan mencegah hambatan agar kegiatan berjalan efisien, terarah, serta mencapai hasil optimal. Yang kedua ada pengorganisasian. Ini bertujuan membentuk struktur kerja yang jelas, membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai kemampuan agar tercipta kerjasama yang harmonis dan efisien. Lalu yang ketiga ada pengkoordinasian. Di sini mengatur dan menyelaraskan berbagai tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga tercipta hubungan kerja yang efektif, harmonis, dan produktif. Lalu yang keempat ada komunikasi. Di sini komunikasi adalah proses mempengaruhi dan menyatukan tindakan anggota organisasi melalui kejelasan tujuan, motivasi, serta sikap saling menghargai dan terbuka. Yang kelima ada pengawasan. Pengawasan berfungsi memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, menilai ketersediaan syarat keberhasilan, dan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Lalu yang keenam ada penilaian. Penilaian berperan mengevaluasi sejauh mana program terlaksana sesuai tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menjadi dasar perbaikan dan pengembangan keputusan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Administrasi kelas merupakan upaya sadar guru untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, tertib, dan menyenangkan melalui pengelolaan siswa, fasilitas, dan kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belajar. Keberhasilan administrasi kelas ditandai oleh terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, hubungan harmonis antara guru dan siswa, serta keteraturan kegiatan kelas. Dalam pelaksanaan administrasi kelas mencakup fungsi perencanaan,
pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, pengawasan, dan penilaian yang saling mendukung demi tercapainya proses pembelajaran yang optimal. Sekian video presentasi dari kelompok 5 mengenai administrasi kelas. Terima kasih banyak sudah menyaksikan hingga akhir. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.